Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai. Saya selalu berdoa, Dewan Guru selalu berdoa buat kebaikan kalian semua, agar tentunya kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan, menjadi generasi yang sukses di masa yang akan datang, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, kobarkan semangat kalian, manjada wajada dalam proses belajar. Niatkan belajar kita untuk ibadah, menghilangkan kebodohan, sambil kita berusaha untuk mengejar apa yang kita cita-citakan bersama. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah kelas 8 yang tentunya saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan pelajaran kita seni budaya. Tentunya tema kita pada kesempatan ini adalah menyusun naskah pantomim. Jadi pembahasan yang lalu kita sudah bahas pantomim itu apa, kemudian bagaimana pantomim itu, apa faktor-faktor yang mendukungnya, dan sekarang kita bahas bagaimana kita menyusun naskah pantomim. Nah, naskah pantomim adalah bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun. Jadi yang disusun sedemikian rupa berdasarkan alur ceritanya. Jadi menyusun cerita yang akan ditampilkan dalam pantomim. Kita susun sedemikian rupa, kemudian ada alurnya. Mengawali bagaimana pembukanya, isinya bagaimana, kemudian closingnya bagaimana. Menulis ini butuh kekreatifan. Jadi ketika kita menulis naskah pantomim, di situ harus ada penulisan yang kreatif dalam naskah pantomim. Kita harus tuangkan ide dan gagasan yang ada di alam pikiran kita, kemudian kita tulis tulisan itu dari objek yang kita lihat, kita amati, kita alami. Sesungguhnya sangat bagus kalau kita kemudian membuat cerita itu berdasarkan pengalaman, sehingga kita benar-benar menghayati apa yang kita tulis dalam naskah pantomim, yang kemudian kita benar-benar memang merasakan ruh dari naskah yang kita buat. Nah, apa langkah pertama ketika kita menyusun naskah pantomim? Pertama, tentukan tema. Nah, tema itu apa ya? Tema itu sebenarnya lebih besar dari judul. Judul itu pengkerucutan dari tema. Nah, kita tentukan pertama tema. Misalnya temanya adalah rekreasi, atau temanya adalah tentang pergaulan, atau temanya kita kecilkan misalnya tentang kegiatan di rumah. Nah, tema itu adalah rumusan inti atau sari cerita yang dipergunakan dalam menentukan arah dan tujuan cerita itu. Dari tema inilah kemudian ditentukan lakon-lakon, ya. Nah, itu pertama kita tentukan temanya. Kemudian langkah kedua, kita menentukan jenis naskah pantomim. Kita tentukan naskah pantomim ini naskahnya apa. Kita tahu dalam teater ada naskah dalam bentuk tragedi, ada komedi, kemudian yang ketiga tragedi komedi. Jadi kita tentukan nih naskah pantomim kita mau ambil apa. Oh, kita akan menceritakan tentang tragedi, maka kita buat tragedi seringkali yang kita identikan dengan misalnya kesengsaraan menimpa seseorang, ya. Menimpa, umpama contoh kita akan membuat naskah tukang bakso, dia sengsara, misalnya gerobaknya tumpah, baksonya dimakan ayam dan lain sebagainya. Itu kan
cerita sederhana dari sebuah tragedi. Kita tentukan tragedinya. Apakah naskah pantomim tragedi? Kedua, apakah naskah pantomimnya yang kita buat itu komedi? Tentu kalau yang namanya komedi pasti kisahnya adalah kisah-kisah lucu. Nah, naskah pantomim ini, kalau naskah pantomimnya komedi, tentunya berisikan tentang sesuatu yang lucu atau yang sukacita, yang bisa membuat penonton yang menyaksikan alur cerita pantomim ini menjadi tersenyum, tertawa, bisa jadi tertawa terbahak-bahak. Itulah kesuksesan kalau kita menyampaikan, membuat naskahnya naskah komedi, kemudian penonton merespon dengan bagus, dan mereka bisa hilang duka citanya karena mereka bisa tertawa lepas. Kemudian yang ketiga, naskah pantomim yang kita buat itu ada perpaduan antara komedi dengan tragedi. Makanya disebut tragedi komedi, ya. Di mana dalamnya terdapat unsur katarsis. Kemudian ada juga sukacitanya. Ada unsur-unsur lucunya, ada unsur sedih-sedihnya, ada unsur menyenangkan. Nah, itu kategori naskah tragedi komedi. Oleh karena itu, ketika kita sudah menentukan tema, kedua kita tentukan naskahnya, mau tragedi, mau komedi, atau yang ketiga tragedi komedi. Kemudian langkah yang ketiga setelah menentukan naskah, yaitu mengklasifikasikan, ya, pelaku dan perwatakan. Jadi kita pisahkan pelaku dan perwatakannya. Penokohan, ya. Nah, penokohan ini erat hubungannya dengan perwatakan. Jadi ya, bisa jadi yang memainkan pantomim ini lebih dari satu. Nah, susunan tokoh drama atau drama personeng, terlebih dahulu adalah drama, nama, umur, ya, kemudian jenis kelamin, kemudian tipe fisik, jabatan, dan keadaan jiwanya. Nah, kemudian penulis lakon menggambarkan perwatakan ini dalam naskah yang dibuatnya. Kita tahu dalam sebuah pementasan atau sebuah drama, ya, atau teater lah, apalah namanya, atau sandiwara namanya, dan pantomim juga termasuk itu, maka perwatakan kita bagi menjadi beberapa bagian. Minimal ada 3 bagian. Satu, perwatakan atau pemain peran protagonis. Protagonis ini tokoh yang mendukung ceria, tokoh utama, protagonis. Kemudian ada yang kedua, antagonis, tokoh penentang cerita. Jadi dia pendukung, ada yang menentang, ada jagoan, ada musuh, gitulah, ya. Nah, itu protagonis dan antagonis. Kemudian ketiga adalah perwatakan tirtagonis. Ini adalah tokoh pembantu baik untuk protagonis maupun antagonis. Itu peran pembantu. Biasanya dalam jagoan ada yang bantuin, ya. Kemudian musuh juga ada yang bantuin. Nah, itu namanya tirtagonis. Dia ada di 2 sisi itu, dan itu ditentukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian berdasarkan peranannya, penokohan ini kita bisa bagi menjadi tokoh sentral, kedua tokoh utama, yang ketiga adalah tokoh pembantu. Intinya sebenarnya sama dengan yang di atas. Tokoh sentral itu apa? Yaitu tokoh-tokoh yang menentukan gerak lakon. Mereka merupakan proses perputaran lakon. Tokoh sentral merupakan biang keladi pertikaian. Dalam hal ini tokoh sentral adalah tokoh protagonis dan antagonis, ya. Kamu coba menyimak dari isi sebuah teater pasti seperti itu. Nah, itu disebut namanya tokoh sentral. Kemudian yang kedua, tokoh utama adalah tokoh pendukung yang menentukan tokoh sentral. Dapat juga sebagai medium antara perantara tokoh sentral.
Kemudian yang ketiga adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu yaitu tokoh yang memegang peran lengkap atau tambahan dalam mata rangkaian cerita. Nah, kita tentukan itu peranannya atau lakonnya berdasarkan fungsinya. Setelah itu, perwatakan sudah kita buat, watak tokoh di awal hingga akhir harus konsisten terusnya, tidak berubah. Kalau dia antagonis terus antagonis sampai apa? Misalnya dia menjadi musuh yang kalah gitu ya. Nah, watak tokoh protagonis dan antagonis harus memungkinkan keduanya menjadi pertikaian. Ya, karena memang diciptakan seperti itu. Kalau nggak ada pertikaian ya nggak seru gitu ya. Maka harus konsisten. Nah, makanya butuhlah latihan yang semaksimal mungkin untuk mencapai itu. Kemudian watak tokoh ini digambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Ada penggambaran berdasarkan fisik, psikis, dan sosial. Nah, ini penting untuk memilih peranan-peranan itu. Nah, inilah kejelian apa kalau bahasa teater sutradara untuk memilih pemain agar tentunya apa yang direncanakan dari pementasan itu berhasil dengan sukses. Misalnya ditentukan keadaan fisiknya, tokoh umurnya, jenis kelaminnya, ciri-ciri tubuhnya, itu harus ditentukan semirip mungkin kalau misalnya peranannya peran histori. Kemudian psikisnya, psikis itu adalah wataknya, kegemarannya, mentalitasnya, standar moralnya, itu penting gitu kan. Kemudian yang ketiga, keadaan sosiologisnya. Keadaan sosiologis tokoh itu misalnya jabatannya, pekerjaannya, kelas sosial, ras, agama, ideologi, dan sebagainya, itu juga menjadi perhatian. Jadi anak-anakku sekalian, itu yang harus kita persiapkan dari pembuatan pementasan pantomim. Jadi bisa kita simpulkan ada beberapa hal yang persiapan ketika kita membuat naskah. Satu, kita tentukan tema. Kedua, kita tentukan jenis naskah pantomimnya. Ketiga, kita tentukan perwatakan dan pelaku pemainnya. Mudah-mudahan itu menjadi rujukan awal untuk menambah wawasan kita belajar tentang seni dan budaya. Dan harapan saya, jadikan ini sebuah wawasan pengetahuan kita, dan ilmu kita bukan hanya sampai di sini, tapi lebih banyak melihat, kemudian membaca, supaya apa? Kita benar-benar lebih menguasai pemahaman yang kita akan pelajari. Tentunya saya berharap pertanyaannya sebagai berikut. Nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan tema. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan antagonis dan protagonis. Yang ketiga, sebutkan watak-watak tokoh dari pemilihan pelaku peran. Demikian pertanyaannya, mudah-mudahan kalian bisa menjawab. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap semangat, manjada wajada. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.